Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nama saya Biafinda. Nama saya Siti Nurhaliza. nama saya Nasya Olivia. Nama saya Ayudia Tangkasnya. Nama saya Agnes Marita. Nama saya Mardiana. Di sini kami akan menjelaskan sel-sel yang diberikan tugas pada Ibu Desi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang saya pegang ini. Gambar yang saya pegang ini disebut dengan membran plasma. Jadi saya akan menjelaskan sel-sel yang ada di membran plasma. Yang pertama, ada gambar berwarna ungu ini disebut dengan peripheral protein. Sel yang kedua ini disebut dengan protein channel. Yang ketiga ini disebut dengan integral protein. Selanjutnya ada yang berwarna kuning di sini disebut dengan sel glikoprotein. Selanjutnya ada gambar yang berwarna kuning di sini yang ada tanda panahnya, itu disebut dengan glikolipid. Selanjutnya ada akar-akar yang di sebelah sini, itu disebut dengan lipid. Lipid sifatnya ada dua, yaitu bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Kalau hidrofilik itu zat yang mudah larut dalam air, sedangkan hidrofobik adalah zat yang tidak mudah larut dalam air. Selanjutnya di sini ada bulatan warna biru. Bulatan di sini dan di sebelah sini itu disebut dengan fosfolipid bilayer. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sel yang ada tanda panahnya ini. Sel ini disebut dengan glikolipid. Glikolipid merupakan karbohidrat yang menempel pada lemak. Dan fungsi dari glikolipid ini untuk membantu sel mengenali sel-sel lain yang ada pada tubuh. Dan fungsi lainnya, glikolipid ini sebagai sinyal untuk pengenal antar sel lain. Saya akan menjelaskan tentang sel mitokondria. Sel mitokondria berada di sel tumbuhan dan hewan. Fungsinya yaitu sebagai tempat menghasilkan energi. Tadi sudah dijelaskan apa itu sel mitokondria. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam sel mitokondria. Bagian-bagian dalam sel mitokondria terdiri dari matriks dan krista. Matriks merupakan tempat terjadinya ekspresi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Sedangkan krista adalah lipatan membran dalam mitokondria. Fungsinya itu meningkatkan luas permukaan membran dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Archaea bacteria. Archaea bacteria atau yang biasa disebut archaea berasal dari bahasa Yunani yaitu archeo yang berarti kuno. Archaea bacteria merupakan mikroorganisme bersel satu, sel-sel yang memiliki kedekatan dengan membran inti sel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang ditunjukkan pada anak panah. Di sini diberi nama pilus, berfungsi untuk mematahkan pelekatan pada substrat dan memberikan penyaluran pada saat konjungsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar yang saya pegang. Gambar yang saya pegang merupakan Archaea bacteria. Saya akan menjelaskan gambar yang ada tanda-tandanya. Flagella merupakan bagian berbentuk tonjolan panjang seperti cambuk yang terdapat pada dinding sel. Flagella atau flagellum dalam bahasa Latin yaitu cambuk. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari fungsi flagella. Flagella berfungsi sebagai alat gerak, dan flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, vibrio, dan spiral.